Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Humaira Amelia, mahasiswa Kebidanan Poltekkes Kaltim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu A di Klinik Kartika Jaya, Samarinda tahun 2020. Laporan tugas akhir ini terdiri dari 6 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode laporan kasus, bab 4 tinjauan kasus, bab 5 pembahasan, dan bab 6 penutup. Latar belakang, angka kematian ibu di seluruh dunia diperkirakan 216 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi diperkirakan 19 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Mengingat belum tercapainya target AKI dan AKB di Kalimantan Timur, maka bidan perlu memberikan asuhan dalam setiap penanganan kondisi ibu dan anak. Asuhan tersebut berupa asuhan komprehensif yang diberikan kepada klien mulai dari kehamilan hingga pelayanan kontrasepsi. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada Klinik Kartika Jaya, subjek kasus yang didapatkan yaitu Ibu A usia 27 tahun, G2P1001, usia kehamilan 38 minggu. Berdasarkan skor Puji Rohayati, kehamilan ibu merupakan kehamilan resiko rendah. Bab 2 terdiri dari konsep dasar teori dan konsep dasar manajemen kebidanan. Bab 3 terdiri dari karya tulis ilmiah, lokasi dan waktu, subjek kasus, teknik pengumpulan dan analisa data, instrumen, kerangka kerja, dan etika. Bab 4 tinjauan kasus atau dokumentasi asuhan kebidanan, berupa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan kontrasepsi. ANC kunjungan 1 dilakukan pada tanggal 7 Mei 2020. Pemeriksaan dilakukan secara head to toe. Pemeriksaan umum, tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Berat badan sebelum hamil 60 kg, berat badan saat ini 73 kg, tinggi badan 155 cm, lila 29 cm. TFU 36 cm, Leopold 1 teraba bokong pada fundus, Leopold 2 teraba punggung kiri, Leopold 3 teraba kepala tidak dapat digoyangkan, Leopold 4 konvergen. DJJ 147 kali per menit. Tafsiran berat janin 3.875 gram. Diagnosanya G2P1001, usia kehamilan 38 minggu, 5 hari, janin tunggal hidup. Pendidikan kesehatan yang diberikan yaitu ketidaknyamanan kehamilan trimester 3. Kunjungan 2 dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020. Pemeriksaan head to toe, tekanan darah 120/90, nadi 84 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Berat badan saat ini 73,5 kg, TFU 36 cm. Leopold 1 teraba bokong pada fundus, Leopold 2 teraba punggung kiri, Leopold 3 teraba kepala, tidak dapat digoyangkan. Leopold 4 konvergen, DJJ 151 kali per menit, tafsiran berat janin 3.875 gram. Diagnosis G2P1001, usia kehamilan 39 minggu 2 hari. Pendidikan kesehatan yang diberikan yaitu ASI eksklusif. INC, kala 1 ibu mengatakan perut kencang-kencang sejak tanggal 16 Mei 2020 pukul 12.30 WITA. Pemeriksaan umum kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/70, nadi 78 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 36 cm. Leopold 1 teraba bokong pada fundus, Leopold 2 terdapat punggung kiri, Leopold 3 teraba kepala tidak dapat digoyangkan, Leopold 4 divergen. Tafsiran berat janin 3.720 gram, HIS 3 kali 10, 35 sampai 40 detik. Intensitas kuat, DJJ 152 kali per menit. Pemeriksaan khusus, pemeriksaan dalam dilakukan pada tanggal 16 Mei 2020 jam 16.10 WITA oleh Klinik Kartika Jaya. Tampak pengeluaran lendir darah, tidak ada benjolan di dinding vagina, porsio lunak pembukaan 5 cm. Ketuban positif, presentasi kepala, denominator ubun-ubun kecil, tidak teraba bagian terkecil janin, penurunan kepala di HOT2.
G2P1001 usia kehamilan 40 minggu 0 hari, janin tunggal hidup, kala 1 persalinan normal. Penata laksanaan yang diberikan pada kala 1 adalah menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu, mengobservasi kala 1, dokumentasi selama kala 1. Kala 2, ibu mengatakan ingin meneran dan mengatakan ingin buang air besar. Keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/70, nadi 79 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. His 5x10, durasi 45-50 detik. Pemeriksaan dalam pukul 17.10, tampak pengeluaran lendir darah, tidak odem, pembukaan 10 cm, ketuban jernih, presentasi kepala, denominator, ubun-ubun kecil, tidak teraba bagian terkecil janin, penurunan kepala di HOT 4. G2P1001 usia kehamilan 40 minggu, 0 hari, kala 2 persalinan normal. Penata laksanaan yang diberikan adalah menjelaskan hasil pemeriksaan, memakai alat pelindung diri, membimbing ibu untuk meneran yang baik, mendekatkan partuset, melakukan asuhan persalinan normal, dan jika bayi telah lahir, melakukan penilaian selintas pada pukul 17.25 WITA. Lanjut ke kala 3, ibu mengatakan perut masih terasa mules. Keadaan ibu saat ini baik, kesadaran kompos mentis, pada abdomen ibu, kontraksi uterus ibu baik. Kandung kemih kosong, pada genitalia tampak semburan darah dan tali pusat tampak memanjang. Diagnosa P2002 kala 3 persalinan normal. Penata laksanaan yang diberikan adalah memberikan oksitosin, menggunting tali pusat, melakukan IMD, melakukan peregangan tali pusat terkendali, melakukan penangkapan plasenta, melakukan masase, memeriksa apakah plasenta yang lahir telah lengkap, memeriksa jumlah darah. Lanjut ke kala 4, ibu mengatakan perutnya mules, keadaan ibu saat ini baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 130/80, pernapasan 19 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,1 derajat. Wajah tidak pucat, didapatkan TFU sepusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, genitalia terdapat pengeluaran darah, dan robekan jalan lahir derajat 2. Diagnosa P2002 kala 4 persalinan normal. Penata laksanaan yang diberikan adalah mengecek laserasi, membantu jahitan perineum, mengajarkan ibu masase, membersihkan ibu, melakukan pemantauan 2 jam postpartum, dan melakukan dokumentasi pada partograf. Lanjut ke BBL. BBL dilakukan pada tanggal 16 Mei 2020 pukul 17.25 WITA. Jenis kelamin laki-laki, bayi menangis kuat, bergerak aktif, warna kulit kemerahan, Apgar skor 9/10. Keadaan umum baik, pernapasan 48 kali per menit, nadi 128 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Antropometri, berat badan 4.000 gram, panjang 52 cm, lingkar kepala 34 cm, lingkar dada 33 cm, lingkar perut 32 cm, lila 12 cm. Diagnosa neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 0 hari. Penata laksanaan yang diberikan adalah menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu, menjaga kehangatan bayi, memberikan injeksi Neoka 1, salep mata, dan memberikan injeksi HB0 pada paha kanan bayi. Kunjungan nifas yang pertama dilakukan pada tanggal 17 Mei 2020 pukul 10.30 WITA. Ibu mengatakan perutnya mules, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/90, nadi 84 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Payudara belum ada pengeluaran ASI, puting susu tampak menonjol, abdomen TFU sepusat, diastasis rectus abdominalis 3 x 12 cm. Genitalia vulva terdapat pengeluaran lokea rubra. Diagnosis P2002 postpartum 16 jam. Penata laksanaan yang diberikan menjelaskan hasil pemeriksaan, memberikan KIE cara menyusui yang benar, personal hygiene, dan memberikan ibu arahan untuk kunjungan ulang.
Kunjungan kedua dilakukan pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 11 WITA. Ibu mengatakan sulit tidur malam karena bayinya rewel. Kesadaran kompos mentis, tekanan darah 130/90, nadi 84 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Payudara tampak pengeluaran ASI, abdomen, TFU tidak teraba. Genitalia tampak lokia sanguinolenta, diagnosis P2002 postpartum hari ke-6. Penata laksanaan yang diberikan menjelaskan hasil pemeriksaan, memberikan KIE mengenai tanda bahaya masa nifas, memberikan ibu arahan untuk kunjungan ulang. Kunjungan ketiga dilakukan pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 14.30 WITA. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Tekanan darah 130/80, nadi 79 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Abdomen TFU tidak teraba, genitalia tampak pengeluaran cairan lokia alba. Diagnosis P2002 postpartum hari ke-30. Penata laksanaan yang diberikan menjelaskan hasil pemeriksaan dan memberikan KI tentang konseling KB. Kunjungan neonatus. Kunjungan pertama dilakukan pada tanggal 17 Mei 2020 pukul 10.30 WITA. Pola nutrisi bayi belum mendapatkan ASI ibu belum keluar. Personal hygiene, bayi sudah dimandikan setelah 6 jam, bayi diganti popok setiap selesai buang air kecil dan buang air besar. Pemeriksaan umum, keadaan umum bayi baik, nadi 132 kali per menit, pernafasan 42 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Berat badan 4.000 gram, panjang badan 52 cm, abdomen tidak kembung, tidak tampak perdarahan tali pusat, refleks baik. Diagnosis neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 16 jam. Penata laksanaan yang diberikan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu, memberikan KI tanda bahaya bayi baru lahir, memberikan ibu arahan untuk kunjungan ulang. Kunjungan kedua dilakukan pada tanggal 23 Mei 2020 pukul 11 WITA. Ibu mengatakan tidak ada keluhan pada bayi. Pola nutrisi, bayi mendapat ASI setiap 2-3 jam sekali. Personal hygiene, bayi mandi 2 kali sehari, bayi diganti popok setiap selesai buang air kecil dan buang air besar, tidak ada tanda-tanda infeksi. Keadaan umum baik, nadi 136 kali per menit, pernafasan 42 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, berat badan 4.100 gram, panjang badan 52 cm, abdomen, tali pusat sudah lepas. Diagnosis, neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 7 hari. Penata laksanaan yang diberikan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu, memberikan KIE tentang personal hygiene pada bayi, memberikan ibu arahan untuk kunjungan ulang. Kunjungan ketiga dilakukan pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 14.30 WITA. Ibu mengatakan tidak ada keluhan pada bayi. Pola nutrisi, bayi mendapatkan susu formula tiap 2-3 jam sekali. Personal hygiene, bayi mandi 2 kali sehari, bayi diganti popok setiap selesai buang air kecil dan buang air besar. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada bayi. Keadaan umum baik, nadi 138 kali per menit, pernafasan 46 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, berat badan 4.800 gram, panjang badan 54 cm. Diagnosis neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 28 hari. Penata laksanaan yang diberikan menjelaskan hasil pemeriksaan dan memberikan KIE tentang imunisasi dasar. Pelayanan kontrasepsi, memberikan pelayanan kontrasepsi dengan melakukan konseling menggunakan ABPK dengan menjelaskan jenis kontrasepsi yang cocok untuk ibu. Bab 5 pembahasan. Asuhan kebidanan antenatal kategori usia 27 tahun sesuai dengan teori. Kunjungan ANC 8 kali sesuai dengan teori. Penambahan berat badan, kenaikan berat badan 13,5 kg sesuai dengan teori. Pemeriksaan fisik, letak janin normal sesuai dengan teori. Pemeriksaan penunjang HB 11,9 gram sesuai dengan teori. Asuhan kebidanan intranatal kategori usia kehamilan 40 minggu 0 hari sesuai dengan teori. Keluhan yang dirasakan, perut kencang-kencang, terdapat pengeluaran lendir darah, ketuban pecah sesuai dengan teori. Waktu, kala 1
kurang lebih 6 jam, kala 2 kurang lebih 20 menit, kala 3 7 menit, kala 4 2 jam, sesuai dengan teori. Asuhan kebidanan bayi baru lahir, kategori usia kehamilan 40 minggu, sesuai dengan teori. Penilaian selintas, bayi lahir segera menangis, bergerak aktif, ketuban jernih sesuai dengan teori. Pemeriksaan fisik, neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan sesuai dengan teori. Asuhan kebidanan postnatal kategori TTV PNC 1 normal, PNC 2 normal, PNC 3 normal sesuai dengan teori. Involusi uteri PNC 1 TFU 2 jari di bawah pusat, PNC 2 TFU tidak teraba, PNC 3 TFU tidak teraba sesuai dengan teori. Lohea PNC 1 rubra, PNC 2 samuelenta, PNC 3 alba sesuai dengan teori. Tanda infeksi PNC 1 tidak ada, PNC 2 tidak ada, PNC 3 tidak ada sesuai dengan teori. Asuhan kebidanan neonatus kategori TTV KN1 normal, KN2 normal, KN3 normal sesuai dengan teori. Antropometri KN1 4000 gram, KN2 4100 gram, KN3 4800 gram sesuai dengan teori. Pola fungsional KN1 ASI ibu belum keluar, KN2 normal, KN3 nutrisi bayi menggunakan susu formula. Tidak sesuai dengan teori. Pemeriksaan fisik KN1 tidak ada masalah, KN2 tidak ada masalah, KN3 tidak ada masalah sesuai dengan teori. Asuhan kebidanan kontrasepsi, dalam pemberian konseling alat kontrasepsi berjalan dengan lancar dan ibu memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom. Bab 6, kesimpulan dan saran. Setelah melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif melalui studi kasus continuity of care pada Ibu A, mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi di Klinik Kartika Jaya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif sebagai deteksi dini untuk mengurangi faktor-faktor resiko yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.